wabarakatuh. Pagi, gimana kabar anak-anak? Sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kelas tolong siapkan teman-temannya agar berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bagaimana ini? Apakah ada yang izin Alfa atau tidak masuk? Enggak ada. Sama Pak. Ya, Sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, Bapak ingin mereview materi minggu kemarin. Minggu kemarin itu materi tentang negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Coba Bapak ingin tanya nih pada kalian, bagaimana sih persebaran negara maju dan wilayahnya? Ada yang bisa jawab atau ada yang masih ingat tentang materi kemarin? saya Pak. Iya. Oke. Izin jawab ya Pak. Yuk, Tadi pertanyaannya apa Pak? persebaran Persebaran negara. maju dan negara berkembang. Oke. Iya. Kalau di benua Eropa itu rata-rata negara maju ya Pak. Iya. Itu ada Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia. Pokoknya di benua Eropa itu rata-rata negara maju. Nah, benua Asia itu negara majunya itu ada beberapa ya Pak, seperti di Asia Timur, Jepang, sama Korea Selatan. Nah, di Asia Tenggara itu negara majunya kayak Singapura, itu lebih ke negara kaya sih daripada negara maju. Terus rata-rata di Asia Tenggara itu bukan di Asia Tenggara doang sih, Asia secara keseluruhan itu negara berkembang. Nah, terus di benua Amerika ada Kanada sama Amerika Serikat yang negara maju, dan negara yang lainnya negara berkembang. Terus benua Afrika ada Afrika Selatan dan yang lainnya itu negara berkembang, dan benua Australia Selandia Baru itu negara maju. Ya. Kalau untuk negara berkembangnya, apakah ada yang bisa jawab? Saya Pak izin menjawab. Jangan Aulia. Di benua Asia, Asia Tengah misalnya Kazakhstan dan Afghanistan. Asia Selatan itu contohnya ada India dan Sri Lanka. Asia Tenggara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dan Asia Barat atau Timur Tengah ada Irak dan Yaman. Nah, untuk benua Amerika Tengah misalnya Meksiko dan Guatemala, Kepulauan Karibia, misalnya Republik Dominika dan Jamaika. Nah, di Amerika Selatan misalnya Brazil, Venezuela dan Argentina. Dan untuk benua Afrika terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang. Beberapa contoh negara berkembang di benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas jawabannya Naufal dan Aulia. Untuk kali ini Bapak ingin bertanya lagi nih, dari negara maju dan negara berkembang itu apa? Saya Pak. Silakan Anita. Ya, kalau misalnya saya menjelaskan negara maju nih Pak. Iya, Kalau negara maju. ciri-cirinya itu pertama itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi kalau negara maju itu udah tinggi nih tiap tahunnya dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara tuh bakalan terdongkrak. Dua, keamanan sudah terjamin. Tingkat keamanannya udah terjamin dibandingkan dengan negara berkembang karena efek samping dari canggihnya teknologi di negara maju. Ya. Sama yang terakhir itu terjaminnya kesehatan. Selain terjaminnya keamanan, kesehatan di sebuah negara maju pasti udah terjamin, ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan memadai seperti rumah sakit dan petugas medis yang terlatih dan handal. Ini kan dari negara maju ya. Kalau dari ciri-ciri negara berkembang, apakah adik-adik semua ada yang tahu ciri-cirinya? Ada yang bisa jawab? Adik. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, Adik. yang pertama itu pendapatan per tahun. Pendapatan per tahun itu cenderung rendah. Jadi pendapatan per tahun di negara berkembang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Lalu yang kedua, keamanan tidak terjamin. Tidak seperti di negara maju, keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara maju juga masih tergolong tinggi. Lalu yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih jawabannya dari Anita dan Adit. Selanjutnya Bapak ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Salah satu kelompok berisikan 4 orang. Kelompoknya ingin dipilih atau Di masing-masing di pilih temannya? Terserah Bapak. dipilih aja Pak. Dipilih ya. Ya, oke. Jadinya
Kelompok 1 ini materinya tentang menjelaskan peran pasar bebas terhadap perekonomian dunia. Udah dicatat sama kelompok 1, yaitu tentang peran pasar bebas terhadap perekonomian dunia. Kelompok 1 ya. Ya, Pak. Oke. Untuk kelompok 2 materinya itu tentang contoh lembaga pasar bebas. Bapak kasih waktu 45 menit atau kelamaan atau gimana? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, 45 menit. Dimulai dari sekarang, ntar seketika sudah 45 menit dimohon untuk kelompok 1 dan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Ya, apakah sudah ready untuk mempresentasikan materinya? Siap. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Pak. Silakan. Satu orang jadi operator. Silakan. Kasih Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan kepada teman-teman mengenai hasil diskusi kelompok kami, yaitu peran pasar bebas terhadap perekonomian dunia. Kelompok kami beranggotakan Bentar dong, ya saya Mario. sendiri, terus ada Nadifa, ada Ayu, dan ada Mario. Please. Bapak dulu. Next ada tujuan pasar bebas. Beberapa tujuan pasar bebas dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, membuka peluang ekonomi. Pasar bebas dapat membuka peluang ekonomi dengan cara memperluas pasar. Produk yang awalnya diproduksi untuk dijual di luar negeri dapat dijual ke luar negeri dengan mudah. Yang kedua, meningkatkan perekonomian. Diselenggarakannya yang kedua, meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan teknologi. Kemudian yang terakhir, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, Ya. yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihan pasar bebas yang pertama, hak perorangan diakui dan semua pihak memiliki hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Lalu untuk kelemahannya, eksploitasi yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap masyarakat ekonomi lemah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, Bapak lanjut saja ke kelompok 2. Apakah sudah ready? Siap, siap. Ready Pak? Silakan kelompok 2 langsung saja. Kita coba semua. Jangan lari. Operator 1 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang contoh lembaga pasar bebas. Langsung aja. Oke. Ini ada contoh lembaga pasar bebas. Nah, ini ada anggota dan tujuan dari lembaga pasar bebas. Ini ada MEE, ASEA, MEA, APEC, NAFTA beserta tujuan berdiri sama anggota. Ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Di sini sudah jelas anggotanya berasal dari anggota negara-negara di benua Eropa. Akan tetapi di sini Inggris yang kuat. Terus tujuan berdirinya ada yang pertama ada integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan pasar bebas. Terus yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan nasional, internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Terus yang kedua ada AFTA, yaitu ASEAN Free Trade ASEAN. Yaitu di sini ada negaranya Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yaitu dengan tujuan membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN. Dan berikutnya ada Paul. Yang ketiga ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Anggotanya ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Tujuan berdirinya adalah menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi untuk negara-negara sekauman. Yang kedua, menetapkan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah UKM. Yang ketiga, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam peraturan kebijakan global. Yang keempat ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yang beranggotakan Australia, Brunei, Darussalam, Vietnam. Tujuannya mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong
perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Yang kelima ada NAFTA, anggotanya Amerika Serikat. Yang ada dalamnya itu membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan hingga cyberspace. Oke. Oke, itu aja pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan pada kelompok 2. Oke, terima kasih atas penjelasan materinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk merefresh pikiran kalian yang sudah jenuh dengan belajar, Bapak ada kuis. Apakah kalian bersemangat bermain kuis? Semangat. Pak. Oke, sebentar ya. Semua sudah join? Belum. Sudah, Pak. Satu lagi, silakan ya, siap dipersiapkan. Oke, siapa nih? Reja sebagai unggulan pertama, yang kedua ada Valdes. Oke, Bapak lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kelas Reja. Silakan. Oke, yang ketiga, soal yang ketiga persiapkan dirimu baik-baik. Saya lanjut. Allahu Akbar. Selat Malaka bagian timur bersama dengan Laut Cina, selatan serta kawasan Malaysia. Jalur perdagangan yang ramai jadi sumber ekonomi merupakan. Pak, yang ikut, Pak. Jawab. Valdes, wah, Reja kembali memimpin. Jawabannya ada Singapura, silakan. Ya, menang Reza. Sebelum pulang, Bapak ingin bertanya lagi. Bentuk mereview otak kalian ya, jadi ingatannya kuat. Setelah diskusi dan tadi bermain game, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan atau ingin bertanya pada tidak mata pelajaran ini? Memberikan pertanyaan atau memberikan kesimpulan? Kalau ada yang memberikan kesimpulan, Bapak kasih nilai tambah. Saya, Pak. Kasih A plus. Saya, Pak. Sekarang Adit. Saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi pasar bebas itu mempunyai regionalisasi di kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Ada yang lain selain Adit? Atau kita cukupkan saja? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Adit atas jawabannya. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pelajaran Bapak dengan semangat dan antusias. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.